nggak ngaruh di situnya. Kenapa? Ini best of one. Iya. Terus juga nggak ngaruh, kita nggak pakai koin di itu, Iya, Pak. di in game kalau masalah first blood. Iya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak. Ya. Oke. Kita akan Kalau lihat bentar ya. bagaimana dari draftingnya yang ada Valentina Kalea, lalu ada Chushin dan juga Grok. Yang menandakan kalau misalkan buat sekarang, Eve-nya masih terbuka nih. Ya. Tapi ya balik lagi, Giv masih bisa terjawab dengan Matilda tadi, ya kan? Kayaknya Ya, emang ya. sengaja sih Falcon mau coba untuk memancing, tapi tidak. Ternyata Giv-nya justru yang Wow, langsung? ditutup. Cloud. Ada- Nggak ada Grok? Ada Cloud, Lancelot, Cloud? Yuzong, Nggak, Lancelot kayaknya di skip sama Falcons. Yuzong. Ya. Yuzong oke sih. Atau justru kalau misalkan emang khawatir Matilda di ban, kalau emang ini power pick ya dengan best of one kayak gini, Matilda first pick menurutku Enggak sih, kalau aku tetap di pick Mahal ya? 23 sih. mahal ya. Mahal. Mahalan. Karena kalau Black Sentence yang malah main healer, itu keuntungan buat Falcons dong. Karena kan mereka yang lebih mastering di situ. Ya, lebih ini ya, hatam. Lebih hatam dia di situ. Karena Black Sentence yang ngikutin tempo, jadi ya Falcons tinggal main di tempo sendiri aja. Ngapain ngikut yang udah ada gitu kan bahasanya. Oke. Nih Boyet lagi berpikir. Dan ternyata Yuzong ya Mas. Yuzong ya. langsung. Karena kalau emang di posisi POV roamer healer ya, Yuchong itu lumayan bisa ngacauin formasi. Iya nempel kan biasanya Nempel, kan. biasa nempel soalnya. Dikejar-kejar. Dan biasanya kan Iya. yang kayaknya roamer healer yang paling mudah escape ya cuma Matilda. Iya emang. Langsung, Prof. Langsung. Gatot Cloud. Wah iya udah pasti ya, karena Cloudnya kan nggak langsung diambil tadi. Ya. Cuma kalau misalkan ngeliat dari sini, dengan adanya Yuchong apakah langsung mensinyalkan kalau misalkan ya udah langsung aja main Fredrin dan Matilda. Langsung gitu loh, nggak usah tahan-tahan dulu. Takutnya benar di ban. Karena Matilda ini fleksibilitas dia untuk melakukan rotasi, terus juga ngekait dari Cloudnya juga. Cuma ya jangan sampai Cloudnya terlalu fat di awal ya, karena Matilda nggak bisa handle nih kalau misalkan nanti Cloudnya udah Trinity duluan dan dilemparin basic attack. Kari. Oh. Kari dulu, Kari dan Matilda. Matilda dulu sih. Kayaknya tank jungler opsinya banyak kan. Kayak Iya. ada Aku tetap di barat sih kalau Matilda. Aku tetap di barat. Barat, terus juga sebenarnya Akai, Akai, Baxia. Kalau misalkan udah habis semua ya udah Queen. Fredrin. Ada Queen juga jangan lupa kan. Lumayan. Tapi Dan Baxia. Baxia dulu. Baxia dulu, Bro. Berarti mereka bisa aja bawa Florin loh. Bisa Florin, bisa Bisa Estes. Estes. Karena ada Kari. Ya, masalahnya kalau kasusnya dengan Baxia yang udah diamankan, Baxia tanpa Matilda juga sebenarnya masih jalan-jalan aja ya. Masih jalan tapi Berbeda kalau dengan kayak Fredrin ataupun dengan tank-tank jungler lainnya. betul. Tapi aku biasnya kenapa? Kari. Kari ini kan bukan tipikal yang kayak Cloud yang bisa langsung blessing duet ke depan, Winter tiba-tiba enggak. Jadi dia bisa barengan jalannya sama Estes gitu. Iya. Oke. Karena Estes di buffnya 2 kali pak. Dan 2 kalinya itu menurutku buffnya agak sorry tuh saya kurang ajar emang. Deres banget. Terus banget. Hybrid defense-nya itu tanker yang udah beton nih. Kan beton nih Baxia. Ditambah lagi pak cemennya. Makin tebel jadinya. Ya, Angela. Itu curhatan hati kamu. Iya. Gak mau ada. Agak kurang. Serius di Mythic sekarang banyak healer roamer Iya, pak. iya. Bapak harus cobain pak. Ya, tapi terus, aku udah ngerasain kok tadi malam aku main pakai Kari tapi Emang aku di Legend gitu? ya di Legend juga sebenarnya mengadaptasi aja sih kayaknya. Amati, tiru dan Modifikasi. Enggak, modifikasinya jarang. Pokoknya, Amati. Oke di M series lagi rame ini, aku ambil. Iya, amati tiru rusak biasa kalau dia ajar. Tolong teman-teman ya, tolong. Walaupun mungkin ada cheese draft yang kalian kayak, wah akhirnya hero ku digunakan gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalian kalau main 5 nggak apa-apa lah. Iya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Sebenarnya metodenya mirip-mirip kayak ini ya, Ixia Digi ya. Iya Ixia Digi gitu kan, tempel. Tapi ya jangan nempel terus gitu kan. Kan kemarin tuh tim Spirit habis di interview. Ya kan, ada Digi dia nempelin terus di gold lane katanya. Itulah keindahan solo lane di server Indonesia. Iya betul. Welcome to Brawl server ya tim Spirit ya. Selamat datang ya, yang berbulan-bulan kayaknya ya. Makanya berbulan-bulan, udah 2 bulan mereka sekarang berarti ya. Ada di sini. Alright. Oke, tapi dengan adanya Matilda yang di ban, Angela juga di ban, ini Angela emang ideal banget dengan ada Baxia. Karena kita tahu ya bagaimana combo tubrukan di early game yang sangat-sangat mematikan. Dengan ada lapu-lapu, apakah ini akan menjadi sebuah jawaban awal? Karena minimal emang harus ada yang dua hero yang bisa pegangin Baxianya kalau lagi turtle. Oke. Ini bisa lebih brutal lagi Florin Faramis guys. Iya, misalnya Waduh. tapi misalnya Iya Florin juga nih, ya. misalnya Florin nih mengamankan nih. Tapi kan di sisi lain nih, stopper untuk Cloud masuk ke belakangnya ini kayak peribat aja gitu. Masih belum ada ya? Iya, masih belum ada gitu. Oke. Banyak nanti ya dari HP-nya ataupun dari defense-nya emang bertambah gitu. Cuman kan di satu sisi orang jadi free juga nih. Gimana kalau Kadita dan Florin? Kadita Kadita mau Florin. Petrify seenggaknya nanti Oke, ya masih Cloudnya ayo. jadi nggak bisa Blazing Duet karena kena Petrify. Oke, tapi ini dia untuk 2 pick terakhir dari Falcons Mena.
Itu dia Kimi. ternyata dan Kimi Hylos beda. Iya itu. Buset, 3. Hylos ternyata. 3 badan, 2 marksman, dan Xbox adalah jawaban yang cukup oke dan kita di distract dengan tidak selalu roamer tank apapun dari Falcons itu ditemenin sama healer. Aku mengutip dari quotes-quotes yang ada di Google ya. Don't change the winning team. Ketika mereka lagi dapetin momentumnya dengan healer, apakah ini adalah keputusan yang tepat di best of one series untuk tiba-tiba mengubah playstyle-nya kepada Kimi dan Kari? Karena Kimi ya make sense kalau misalkan dia bakal jadi hyper carry-nya di sini, dia bakal pegang Sky Pierce-nya. Kalau dari draft kalian lebih suka yang mana? Aku lebih suka Black Sentence Sentence. karena dengan adanya Xbox terakhir. Aku ikut suara kalian kalau begitu dengan Black Sentence, 3 suara dari draft Waduh. teman-teman. By draft. By draft, dan kita akan menyaksikan keseruan best of one series. Siapa yang akan ke decider match 1-2, siapa yang akan menang dan menuju ke pool 2-1. Kita akan lihat tersebut di Land of Dawn. Oke, Expanding River akan dibanjiri. Harusnya dengan baku hantam ya. Dengan 3 tembok berjalan yang emang dibawa sama Falcon. Yap, tapi secara deal damage-nya kan lebih ke DPS ya. Yap. Berarti emang nyarinya adalah fight panjang banget yang dipengenin Nah. sama Falcons. Wih, tapi bentar, ini Bucks ya yang udah mulai nyebrang kah tadi barusan? Ini nyebrang deh. Nyebrang dan karena memang startnya ke orange, jadinya agak lumayan buang waktu nih dari Boyet. Wah, ini emang dengan tujuan dari Xbox Jungle ya, ingin mengimbangi aja. Aku lebih penasaran sama item pertamanya sebenarnya. Kayak, apakah Xbox-nya akan langsung War Axe atau jangan-jangan langsung ke Immortal? Langsung Immortal. Karena kalau aku pribadi di posisi kayak gini ya, Immortal first item juga nggak ada masalah, apalagi dengan adanya Baxia yang nanti akan mengganggu. Yap. Oke, kalau nanti info nggak ada ataupun mereka mendapatkan info nanti flickernya dari Sano nih udah nggak ada ya, buset deh. Dihajar-hajarin itu. Yap. Oke, dan ini untuk emblemnya juga masih dengan emblem fighter yang sekarang lagi laris manis untuk para gold laner. Master Assassin. Oh, bukan Swift ternyata, dia bawa agility nih untuk Doom plus sprint. Agility ya. Ya, pakai Ya sprint kan, lagi. ya kan baru kita ngomongin perdebatan soal Cloud itu bagusnya Purify, Cloud bagusnya Flicker. Tiba-tiba ada yang pakai spell lari kan. Yap. Makanya ya aku merasa emang Cloud sangat masuk akal untuk di pick atas atau bahkan di first pick sekalipun. Karena emang dia paket lengkap. Yap. Dikejar kali ini, Boyet dengan level 4-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Karasin. Ada 1 Cyclone Eye berhasil menabrakkan, dilempar kali ini. Dengan dart yang memang sudah di bawah. Oke, dart ya, ini skin yang dart ya. Ya. Oke. Expanding River kembali memanggil. Kavin. Wah, Kavin. Sedikit memancing. Mancing psikologis terus ya. Oke. Tapi sekarang coba lihat Xbox-nya menjadi orang terdepan. Bersiap mungkinkah Last Insanity sesaat lagi, tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan Pinagar Armor terpecah menjadi satu hal yang cukup berbahaya untuk mereka. Namun untuk sekarang masih ada satu backup yang begitu baiknya. Ada satu Vendas langsung dikeluarkan. Walaupun dari Vendas sepertinya sudah dibuka dan first blood kali ini menuju ke Black Sentence. Yep, dan troll yang hilang ya. Benar ya? Bener. Dan yang tumbang adalah Troll. Sementara Spesifik. sekarang- Hai. Wah, bahaya nih ya. Bahaya. Tapi Sanji sendirian? Oke, ini dia Last Insanity. Langsung dikeluarkan dari Sanji. Sanji terbakar. Naga from Mena. Wow. Wow, Iya. hilang. Yap. Ini turtle-nya sebenarnya terbuka juga buat Black Sentence, tapi nggak mau mereka set up duluan kan? Yap. Ada Federal Strike langsung dikeluarkan kembali. Sementara itu turtle-nya berhasil langsung diamankan kali ini oleh Boyet. Ya mungkin harus saya thanks sedikit ya sama Sanji, walaupun mungkin di satu sisi tim Falcons juga harus sabar Habibi. Karena emang mau gimana pun ya hide on bush selama dia punya Viraga Armor ya dia pasti bakal super strong. Dan Hylos, Nah lo. Baxia, ini adalah korban-korban dari apinya Xborg. Kasihan ya. Sin langsung flicker itu Karena respon bakar. cepat. Harus daripada mengambil resiko ya. Dan kita lihat live handcam dari Boyet ya. Dengan Baxianya juga. Setidaknya turtle yang didapetin sama tim Falcons ini membayarlah kerugian. Atas hilangnya 2 pemain dari tim Falcons tersebut. Boyet from Philippines. Filipina. Tapi masih belum dapetin momentum ya karena emang scene-nya tadi sempat kabur dengan flicker. Dan kayaknya udah mulai laris juga nih untuk Lightning Truncheon. Sin juga udah melirik item pertamanya menuju ke arah dari Lightning Truncheon. Jadi jangan kaget kayaknya kalau Kiminya tiba-tiba 2 tetes bisa hilang loh. Iya. Berbahaya banget tadi aja. Beberapa kali kita udah lihat Kavin 2 tetes udah sekarat gitu kan. Yap, karena kayaknya mau domi duluan ya buat Steffi. Jadi biarkanlah Shin-nya yang akan menjangkau lini belakang. Nggak perlu front to back, outrange saja.
Karena kan Kari sama Kimi range-nya nggak ya Kimi masih lebih unggul jauh dari segi range ya dibanding Kari. Ya makanya kan dibilang ngomongin Parsha, ini Parsha juga bagus di sini. Karena emang bakal bebas banget di belakang untuk deal damage. Tapi hide on bush sih terutama. Dia nanti di setup objektifnya enak banget loh. Dengan item apapun nih, 3 item apapun. Dia benar-benar bisa menguasai karena ya dari Baxianya dia bakal lebih mudah untuk ngasih baterai ke Xborg. High loss-nya juga begitu karena semakin lama game berjalan, ya baterainya nanti yang akan ngebuat Viraga Armor-nya bisa online lagi. Oke, dan seharusnya juga ini War X ya yang akan diincar sama Hide on Bush untuk mencari sustainability dan Orochi. War X-nya udah selesai, Expanding River kembali terlihat, udah mulai terjadi adanya keramaian di area Turtle. Namun tim Falcons kembali mereka akan set up duluan. Yap, sementara itu sekarang Orochi mundur sedikit dan Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Di tempat yang berbeda, Hide on Bush masih belum melakukan pergerakan apapun. Apa terlalu dia langsung dikeluarkan pula. Last Season ini digunakan untuk defend. Sementara sekarang masih dikejar pula dengan ada Boy yang maju ke area terdepan dan mendapatkan langsung arah dari Orochi. Tanpa Viraga Armor, Hide on Bush benar-benar tersiksa. Wow, ini lagi-lagi ya Black Sentence. Mereka tadi udah dapetin keunggulan sampai 900, 1000. Tapi nggak terlalu banyak pergerakan yang mereka lakukan duluan dan Troll. Oke, Edition di bagian belakang diganggu oleh Troll. Tapi kali ini di tempat yang berbeda. Wow, Doom mendapatkan momentum namun dibalaskan secara cepat. Ya dan harusnya ini nggak akan menjadi sebuah bayaran buat Black Sentence ya. Tetap keunggulan secara pasti ini didapetin sama tim Falcons untuk sekarang. Lepas gitu loh pressure-nya tadi Eri yang dipegang sama Black Sentence, Bro. Ya kalau aku rasanya emang gerakan yang bagusnya ada di Sano ya tadi ya. Dia sadar kalau misalkan top lane-nya dilepasin jadi harus cari trade. Dan ternyata dia cukup, ya bisa dibilang cukup inisiatif ya. Dia langsung menuju ke bottom lane. Karena lapu-lapunya juga dari Orochi tadi nggak dalam keadaan yang siap untuk melakukan sebuah defense. Tinggal mid-nya sih sebenarnya buat sekarang. Mid fight-nya akan seperti apa? Karena Cloud-nya dari tadi belum join team fight. Dan emang Cloud-nya masih lumayan jauh untuk mendapatkan Swift Trinity. Dia baru selesai dengan ada Demon Hunter Sword. Tapi Demon Hunter Sword ini malah menurutku emang item yang paling dibutuhkan dalam kondisi draft tim Falcons yang memang super duper tebal di depan. Mungkin nanti bisa item keempatnya si Halbert duluan gitu ya baru Malphite Gun. Atau jangan-jangan dia mau ke Winter biar lebih balance. Jadi bisa Winter Blazing Duel. Ada Blazing Duel langsung dikeluarkan pula sementara Flicker dari Sano masih bisa menyelamatkan dirinya. Yap, Blazing Duet sebenarnya bukan ngasih pressure lebih ke clear juga Yap. di bottom lane. Di tempat yang berbeda, Hide on Bush mau tidak mau, Last Insanity, mode defense, selamat. Dan ternyata dari tim Falcon nggak mengalami kesulitan ya untuk melepaskan Viraga Armor dari Hide on Bush dari tadi. Bahkan setup dari tim Falcons yang sangat-sangat sustain frontlinernya. Jadi ngebuat dari Hide on Bush pun susah banget untuk main front to back pula. Wah, tapi ternyata Baxianya dimaksimalkan dengan baik nih, Boyet. Dia benar-benar tahu targetingnya ya, pokoknya bonyokin Hide on Bush dulu biar nanti dia tuh kalah terus objektifnya. Ini, Federal Strike langsung dikeluarkan pula Orochi. Sepertinya mereka tidak akan memberikan turtle ini ya, agar menjadi perfect turtle untuk tim Falcon. Namun barusan terlihat Orochi-nya mulai bergerak maju ke depan di mana Sanonya langsung dikejar. Tapi begitu menyakitkan pula damage yang diberikan Avatar Guardian yang connect tadi pintu turtle-nya. Berhasil diambil perfect kali ini untuk tim Falcon. Dan sekarang pertempuran masih terus berlanjut. Coba lihat Boyetnya sangat-sangat kokoh berdiri di bagian terdepan. Tapi untuk waktu yang singkat-singkatnya ada damage yang sangat besar yang masuk dan membuat SP-nya tersisa sedikit. Tapi Kevin double kill. Wow, dan bahkan keuntungannya juga banyak banget buat tim Falcons. Wow, mereka komit banget dan lagi-lagi ya lepas kontrol dari Black Sentence untuk objektif yang tadi udah mereka pegang duluan. Mereka nggak mau ngasih perfect turtle buat tim Falcons, tapi Boyet cukup tenang. Dia jalan kaki masuk retry on point, bro. Kalau aku sih malah bilangnya fokus dari Black Sentence emang terbagi menjadi dua sih. Kayak tadi kan kita udah lihat loh, Orochi-nya ngezoning 2 pemain. Kevin dan juga Sano. Tapi nggak ada yang follow sama sekali dan Federal Airstrike dari Sing juga nggak nyampe ke sana. Dia otomatis ngebuat tim Falcons lebih leluasa untuk melakukan counter play-nya. Dan dengan ketenangan tadi kan kita juga bisa lihat tuh langsung retry. Dan dengan mudahnya bisa langsung didapatkan sama tim Falcons yang unggul langsung ke 4.000 gold loh. Jauh banget ini. 4.000 itu udah bisa fight sih, udah boleh banget nih nabrak nih. Jadi walaupun Kari dan juga Kiminya mungkin cenderung agak sedikit ke mid late game. Tapi karena walaupun kita udah sempat bilang draftnya Hide on Bush akan terbantu sekali dengan Xborg. Terus mungkin ada beberapa jangkauan yang bisa ditutup gara-gara ada lapu-lapu. Tapi sorry to say, tim Falcons mereka bermain dengan sangat baik sekali sehingga membuat Black Sentence sekarang yang menemukan ancamannya sendiri. Tenang banget loh Falcons tuh. Kayak tadi mereka masuk, mereka tahu harus pukul siapa dulu. Dan dari tadi kayak
X-Borg yang dipegang sama Hidon Bush menurutku masih belum maksimal sama sekali. Agak sedikit susah kayaknya. Iya, karena kan kalau kita lihat dari Hidon Bush, item pertamanya War Axe kan. Jadi ya dia udah pasti punya kesempatan kalau misalkan Viraga Armornya tuh lebih mudah untuk dipecahkan gitu. Sementara kalau kita ngomongin soal win probability, ternyata kelihatan untuk sekarang teman-teman dari Black Sentence cuma punya 29% win probability semenjak 4000 gold yang bener-bener unggul banget. Sekalipun mungkin ya teman-teman dari tim Falcons ini bisa dikalahkan, menurutku mungkin akan ada jawabannya nanti di mid game dan itu kayak butuh 3 item dulu gak sih buat Hidon Bush? Oke. Hidon Bush ya scaling kan ya sebenarnya ya. Iya agak late game sebenarnya. Agak late game, jadi ya melihat early-nya agak sedikit babak belur ya memang sulit gitu loh untuk Black Centers juga. Tapi itu yang memang dimanfaatin dengan maksimal oleh tim Falcons. Mereka tahu kapan juga untuk troll tadi buka Glorious Pathway-nya, commit yang dilakukan, Sanji-nya juga targeting ke belakang dan jangan anggap remeh dari ini ya, traction pulse. Nah itu tuh. Sama pemilihan item dari Kavin sih, aku suka banget sih. Dia udah ngeliat nih, oh Sin manfaatin Lightning Truncheon kan. Ternyata dia langsung bikin Blood Wings. Dan nanti semakin lama game berjalan kan magic powernya Kimi juga dengan item-item tertentu, tanda kutip, akan menambahkan efek shieldnya juga kan. Jadi ya otomatis efek Lightning Truncheonnya nggak bakal bisa ngefek nih ke arah dari Kimi. Kayak Sin secara nggak langsung juga dipaksa tuh untuk targetingnya ya udah ke arah dari Karinya aja. Dan itu yang susah menurutku. Sano dari tadi bener-bener ada di dunia yang berbeda dengan Parsia nih. Kayak Parsianya Sin susah banget buat menjangkau ke arah dari Sano. Dan Sano ya fokus dia rontokin depan lah. Lapu-lapunya yang pasti dihajar sama dia. Udah pasti lapu-lapu, udah bonyok tadi. Padahal targetingnya udah oke ya buat Udah si oke. Orochi ya. Udah oke banget Orochi. Iya langsung tempelin ke Sano dan Sano. Nah tapi itu dia, follow up-nya nggak ada. Mau targeting sendiri juga berat pastinya ya. Nah, Apalagi iya. dalam keadaan yang sekarang lagi tertinggal. Sehingga damage dari Sano juga ya bakal masuk sebulat-bulatnya gitu loh. Sebulan-bulan. Ya gimana? Ya, semua damage-nya bakal masuk udah pasti ya. Semua pasifnya juga. True damage. True damage, dalam itu. Oke, 4.200. Tim Falcons ya mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru. Mereka masih memaintain karena begitu krusialnya best of one series. 1-2 mistake ini bakal menjadi masalah besar pastinya. Sehingga ya sekarang lagi main cukup disiplin. Sembari menunggu untuk Lord berikutnya akan segera muncul. Tapi hati-hati nih kalau scaling nantinya Black Center juga mereka punya winning condition. Tapi lihat bagaimana Hidon Bush. Oke. Dan sekarang Hidon Bush tanpa ada Viraga Armor kembali. Hancur seketika dengan begitu cepatnya, kehilangan dari satu faktor utama untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang coba lihat apa yang terjadi oleh Stevie, di mana Stevie-nya langsung aja diajar habis-habisan. 2 player lenyap seketika. Iya bahkan Kavin ini nggak tipikal yang nyari damage secara maksimal loh untuk dapetin Sky Piercers. Atau mau main damage yang lebih besar. Tapi tetap ada glowing, ada bloodwing. Sustain teamfight yang ingin diincar. Ya, dia berperan benar-benar sebagai mid laner ya. Dan sekarang dia mau gangguin Doom-nya nih kayaknya. Weh, oke. Ada Blazing Duet langsung dikeluarkan guna untuk defensif dari Doom. Wow, itu bagus banget sih ini. Aku nggak ngerasa Hidon Bush kayaknya nyaman sih pakai export. Dari tadi dia dengan keberadaannya bisa banget untuk dicicil terus-terusan. Sekarang dari tim Falcons, mereka akan menunggu hadirnya Lord dari sisi mereka Jadi juga. dihajar lagi dong ini tuh purple buff-nya. Oke. Buset. Entah itu Retribution akan digunakan, tapi ada Fedora Strike guna Aman. untuk nge-delay apapun yang akan dilakukan oleh pemain Falcon. Kavinnya concentrate bro, udah nyari sustain dia. Dia nyari sustain kan. Karena dia tahu nih, wah lawannya Farsia. Farsia bisa menjangkau dia. Dia juga bikinnya Lightning dan juga Divine Glaive. Dia udah pasti bakal repot banget sih. Pemilihan yang bijaksana kah ini bro? Ya, wise banget sih pemilihan itemnya. Jadi dia tetap bisa memberikan efek Life Bane. Otomatis lapu-lapunya juga nanti udah pasti bakal rontok ketika mengeluarkan efek shield. Jadi ya menurutku emang harus Gatotnya sih yang naruh badan bukan Hidon Bush. Waduh hilang lagi dong ini Viraga Armornya dan tidak ada Lassie Sanity lagi. Namun coba lihat dua orang terdepannya kokoh. Kuat, tangguh. Yap, dan apa yang coba untuk dilakukan terus-menerus sama tim Falcons ini terlihat berhasil ya. Cukup flawless dengan traction pulse-nya. Even pun itu dari Hidon Bush yang ada di depan gak segan-segan. Dengan adanya continuous damage bisa pecah secara cepat dari Viraga Armornya dan Lord. Sekarang sudah mulai coba untuk dikawal tim Falcons. Ya aman sih sebenarnya, masih aman banget. Kecuali emang Black Sentence lagi-lagi ya, mereka
membiarkan exportnya yang ditabrak sama Baxia. Yap, dari bagian belakang ada sebuah tabrakan dan itu dia Last Insanity, tapi sepertinya targetingnya tidak terlalu baik. Dengan ada Immortal tadi sepertinya yang udah langsung dapatkan, namun untuk sekarang coba lihat. Hide on bush-nya, kehilangan dari Immortal, siap untuk bisa membantu rekan-rekannya kembali. Tapi Boyet lain menjadi korban dan Sano beserta rekan-rekannya harus mundur. Yap, komit ya yang dilakukan oleh Black Sentence untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka balik tabrak dan akhirnya Boyet yang tumbang. Kalau memang dibawa ke arah late game Prof, ini apakah yang akan bisa dilakukan oleh Black Sentence? Oh, udah pasti ya, bisa mengacak-acak lini belakang juga nih, lapu-lapu Cloud. Tapi jujur ya, dari tadi berapa kali kita melihat ini Hide on Bush tertangkap terus nih sama Baxia Shield United. Padahal itu ada job desk dari Steppy. Itu kayak nggak boleh loh untuk Hide on Bush yang langsung berhadapan sama Baxia di momen seperti ini yang terlalu early game. Karena udah pasti Baxia-nya bakal enak banget buat bisa menghancurkan Viraga Armor. Tapi perlu diingat nih, ini timing yang tepat banget nih untuk melakukan Fight Lord untuk tim Falcons. Sebelum nantinya, Immortalnya bakal balik lagi dari Hide on Bush. Karena kalau Immortalnya udah aktif lagi, wah ini Hide on Bush bakal susah banget nih buat bisa ditumbangkan. Ya mungkin mentok-mentok ya harus ada Sanji dulu ya, tapi sayang gak sih kalau Sanjinya nggak ke belakang gitu. Sin adalah salah satu yang mungkin harus jadi korban dari kekejaman Black Dragon Form. Black Dragon Form udah pasti ya jadi masalah buat hero-hero yang kalau lagi ultimate tuh steady. Agak berat pastinya, cuman Black Sentence sedang mencoba untuk nge-drag game ini semampu mereka untuk bisa mendapatkan item power spike-nya tentunya. Apalagi ya potensi untuk split juga kan ini bisa dimainkan juga nih oleh Doom. Dengan Cloud, tapi Lord sekarang sudah mulai dicicil oleh tim Falcon dan Sano. Selesai dengan Malefic Gun, dan bahkan Kavini udah punya Divine Glaive. Ini Hide on Bush ditabrak lagi nih. Diajar lagi Hide on Bush-nya. Dia dari Immortal, dan itu dia Last Insanity. Ya kan? Gak boleh dia loh yang terima Baxia Shield United. Iya, dan sayang banget gitu untuk Last Insanity dikeluarin hanya untuk defense. Iya, harus Stevie, benar-benar harus Stevie loh. Stevie-nya baru maju. Oke, Glorious Pathway langsung mengarah ke Shin. Dimana Shinnya pun sekarang dengan Wings by Wing yang akan pergi ke arah mana. Tapi masih ada Sanji, Fedora Strike. Mereka harus berhati-hati, ada lompatan tadi, Freeze Dive. Namun depan berbeda, Fatra Guardian tapi masih langsung disambut lagi oleh Boyet. Hanya saja depan berbeda Sanji menjadi korban. Steve-nya menghilang, tapi ada satu space yang terbuka. Hanya saja tidak bisa dipaksakan Doom. Dikejar-kejar. Ya tadi Boyetnya bagus banget, dia nungguin AOG-nya. Stevie melandas ya. Iya. Langsung ditabrak di situ. Oke, dan Lord sekarang sudah mulai muncul dari sisi tim Falcons. High ground harusnya dari Black Sentence masih cukup oke loh. Ada Farsha, ada X-Board-nya juga. Dan bahkan Cloud ini akan sangat bisa membantu untuk clear cepat, Prof. Ya nggak boleh lama-lama sih intinya dari tim Falcons. Tapi semakin late game juga akan semakin lebih menarik. Oke. Pede juga sih di situ ya. Memang harus gak sih? Iya, Biar gak 100% darahnya. Cuman masalahnya sekarang Lordnya hadir, tapi Fedora Strike udah keluar juga di situ tadi. Sanggup kayak yang lain nih nampung di sini nih? Sanggup. Ada ekspor Papulung, tenang aja. Di api soalnya. Api dibakar lagi ya kan nih, jadi kuda bakar. Kabur. Wait, Cuek aja ini sama-sama segan ya untuk memakan satu sama lain. Tapi tim Falcons mereka gak akan ngedorin serangan, ternyata mereka bakal ngasih pressure lagi. Yap, ada satu Glorious Pathway. Fedora Strike, Last Insanity akan kemana arah perginya Boyet. Mendalam sudah dengan ada satu Blazing Blow, tapi damage-nya tadi belum bisa menembus. Masuk jauh ke dalam airspeed yang dimiliki oleh Boyet. Dan Hide on Bush tertangkap basah. Selesai. Walaupun memang akhirnya Sanji tumbang ya, tapi ini lumayan krusial. Black Sentence, mereka kehilangan dua sosok frontliner mereka, Hide on Bush, Orochi yang menjadi korban dan sekarang ada wave minion akan dihantarkan. Oke, sementara sekarang Boyetnya udah merasakan bagaimana sakitnya damage tadi bisa dikeluarkan oleh Doom. Tapi depannya berbeda. Apa yang terjadi, mana Steve-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sano mendapatkan free hit dengan begitu nikmatnya. Speedy Light Wheel diaktifkan, masuk semuanya. Oke, hanya menyisakan Shin dan Doom saja kali ini. Apakah Black Sentence mereka bisa bertahan, tapi tim Falcons mereka akan coba tabrak lagi kah? Ya masih ada Orochi, siap lompat ke arah depan. Brave Fighter ya. Menjadi sebuah hal dan menjadi pagar baru untuk Black Sentence. Tim Falcons mereka bermain cukup hati-hati dan juga disiplin. 3 base turret yang hancur itu udah membuat mereka cukup. Hampir 10.000 sekarang gapnya, Magabe. Wah jujur, tadi targeting mereka ke arah dari Baxia ini kayaknya agak sedikit tidak wise ya. Karena aku merasa tadi kan keluarnya Blazing Duet, terus juga ada Last Insanity. Dan targetnya adalah Boyet. Boyetnya juga sekarang udah punya Wither loh. Jadi dia udah bisa menghindar dari semua dealing damage yang diberikan. Dia punya Guardian Helmet, dia juga punya Blade Armor untuk menjawab bagaimana basic attack dari Cloud-nya. Jadi ya menurutku harus
harus lebih mempertimbangkan targetingnya sih dengan keunggulan gold yang didapatkan sama tim Falcons. Dan emang Black Sentence perlahan-lahan punya damage, tapi harus dipertimbangkan juga jangan sampai nanti damage-nya dibuang ke orang yang tidak seharusnya mendapatkan damage tersebut gitu. Ya, ini bahaya juga nih, Kavin ini udah Holy Crystal lagi. Tidak tersentuh sama sekali untuk Kavin dan Sano yang berperan besar sebagai damage dealer. Tapi Steffi mencoba untuk membuka visionnya. Gak bisa ya, kayaknya agak sedikit susah. Tapi Agak Black susah. Sentence kayaknya mau coba untuk fight. Oh, di belakang. Oke, di area belakang. Sendirian Boyet. Akankah menjadi satu? Hal yang begitu baik, tapi Shin dia down. Menjadi sebuah impact begitu luar biasa untuk tim Falcon. Hanya saja untuk sekarang Orochinya down. Stepnya dikejar. Kaidon Bush-nya kehilangan seluruh SP yang dia miliki. Dengan Immortal yang terpecah. Dan selesailah sudah. Drumnya pula sudah jump. Double kill dilakukan oleh Sanji. Bahkan untuk kali ini triple kill. Dan base-nya pun selesai 17 menit saja. Tim Falcon. Yes, dan tim Falcons berhasil untuk melaju ke pool 2